Halo, balik lagi bersama saya Rara di channel Mendadak Teknisi. Oke, di video kali ini kita akan bahas handphone iPhone ya. iPhone 6 dengan kerusakan no display katanya. Namun kronologi kerusakan itu disebabkan karena jatuh ya, atau dibanting gitu. Dan ini handphone punya kawan saya ya. Bisa dilihat di sini dari seri model iPhone-nya tuh. Terlihat ya. Terlihat ya seri iPhone-nya. iPhone 6 ini bukan iPhone 6 ini, iPhone 6 biasa. Oke, lanjut kita tekan power, namun tidak ada respon ya. Kalau dari bilang pemilik, handphone ini no display ya, tapi saya tekan power tidak ada respon. Seharusnya kalau no display itu handphone masih menyala ya, ditekan power tuh seharusnya respon nih. Oke, kita lanjut, kita coba lakukan pengecasan. Saya menggunakan casan mikro ya, pakai tambahan aja tuh. Kita lakukan pengecasan dan terlihat di layar ya, ada retak ya, akibat dibanting atau terjatuh gitu, lupa saya bilang pemilik. Namun di sini saya lihat seperti apa ya, seperti layar rusak ya, ada garis merah, namun di kamera nggak kelihatan ya. Tapi saya sih di sini bisa pastikan kalau layarnya itu ada sedikit garis warna merah setelah saya lakukan pengecasan. Dan kalau menurut kronologi kerusakan akibat jatuh atau dibanting, saya curiga ini LCD-nya ya yang rusak ya. Jadi no display-nya itu disebabkan oleh LCD yang rusak. Oke, lanjut kita copot SIM tray-nya, lalu lakukan pembongkaran pada handphone untuk analisa lebih lanjut. Di sini juga terlihat LCD-nya sudah nganga ya. Lebih mematangkan lagi, kalau saya lebih mematangkan lagi kecurigaan saya tuh kerusakannya pada LCD ya, bukan pada mesin. Jadi ini pertama kalinya ya saya memperbaiki handphone iPhone. Hampir saya lupa kalau iPhone itu ada baut di bawah ya. Kita lepaskan terlebih dahulu. Dan ini baut yang di bawah tuh beda ya, yang satu kembang, yang satu plus. Sepertinya sebelumnya sudah pernah dilakukan perbaikan. Dan bisa dilihat di sini ada baut hilang ya. Dan apa ya,
langsung saya tes saja dengan LCD yang baru ya. Bisa dibaca di sini, tidak menerima komplain apapun tanpa video rekaman. Dari sebelum membuka paket hingga selesai melakukan uji coba. Jadi itu pesan dari tokonya ya, untuk melakukan refund tuh kita harus melakukan unboxing dari awal paket datang hingga dilakukan pengetesan. Untuk pengemasan bagus ya, tebal sekali nih, gede sekali. Padahal saya hanya memesan satu LCD iPhone dengan tempered glass dan alat kop gitu ya buat ngangkat LCD. Namun kemasannya tuh tebal sekali ya, safety ya. Untuk link pembelian nanti saya sertakan di deskripsi. Ini saya dapatkan di harga 200 berapa gitu, hampir 300 ya, dengan kualitas ori copotan. Karena konfirmasi dari teman saya, kalau memang LCD-nya yang rusak, dia minta digantikan yang baru, namun dicarikan yang copotan ya, yang original. Jadi saya belikan yang original copotan. Dan ini kondisi LCD-nya aman ya. Dari fleksibel juga saya cek aman. Jadi saya lakukan pengecekan terlebih dahulu fisiknya. Saya pastikan aman. Namun di sini ternyata iPhone itu kompleks ya. Apa sih namanya, untuk speaker bagian atas harus kita harus kita pindahkan ya ke LCD yang baru nantinya. Untuk memastikan lagi, saya cek urutan di fleksibel ya, biar nanti tidak tidak bingung pas pemasangan kembali gitu. Karena saya juga baru pertama kali ini megang servisan handphone iPhone 6s 6 biasa. Jangan sampai nanti pas pemasangan tuh salah posisi ya. Karena nanti saya ada pembelajaran ya untuk kalian yang baru seperti saya nih, untuk tetap hati-hati. Karena baru kemarin ya saya memperbaiki handphone tuh, ganti LCD, malah rusak ya. Hanya karena ganti LCD jadi merusak ya, jadi harus nombok saya. Jadi jangan pernah menyepelekan ya, untuk pergantian LCD itu resikonya sangat besar ya. Dan ini saya pastikan fleksibelnya berada di tempat yang benar agar tidak salah nantinya. Oh ya, ini saya lakukan pengecekan terlebih dahulu ya, LCD-nya dalam kualitas bagus atau tidak. Karena untuk mengajukan refund atau komplain, kita diharuskan untuk melakukan video unboxing sampai dengan pengetesan. Oke, saya tekan tombol power di sini. Masih no respon ya. Namun saya pastikan lagi pengecasan apakah respon gitu. Nah, bisa dilihat di sini ya, nongol ya logo baterai ya. Mohon maaf kalau di kamera tuh kurang jelas ya. Ini saya tekan tombol power untuk menyalakan handphone, masih nggak ada respon ya.
Saya curiga karena terlalu lama dibiarkan baterainya jadi drop ya, drop banget gitu. Jadi harus dilakukan pengecasan sedikit lama baru handphonenya menyala ya. Ini bisa dilihat ya, sudah nongol logo iPhone. Kita tunggu sampai proses bootingnya selesai ya, sampai masuk ke menu. Kita uji coba terhadap touchscreen. Oke, ini handphonenya sudah menyala. Langsung kita masukkan sandi ya. Saya sudah dikasih tahu sandinya sama pemilik. Kita kita tes touchscreen berfungsi dengan baik atau tidak. Dan brightness ya, kita naikin brightnessnya nanti ya. Nah, di sini ada tulisannya Touch ID ya, tidak berfungsi. Jelas tidak berfungsi ya, karena Touch ID-nya belum kita pasang ya di bagian bawah tuh, yang bulatan itu tuh. Kita lakukan pengetesan terhadap kamera, touchscreen yang lebih penting ya, karena untuk komplain untuk dokumentasi unboxing pembelian LCD-nya ya. Kalau ada masalah dari LCD-nya kita bisa komplain ke toko. Oh ya, untuk garansi di toko ini dia memberikan garansi selama 7 hari ya. Garansi pakai selama 7 hari dari tanggal pengiriman, dari paket datang. Jadi bukan hanya garansi tes tapi garansi pakai selama 7 hari. Oke, saya sudah pastikan touchscreen berfungsi ya. Langsung saja kita rakit LCD-nya. Kita pasangkan speaker bagian atas dan Touch ID-nya. Namun dengan hati-hati ya, tetap ya. Jangan sampai melakukan kesalahan. Nanti malah rugi ya. Kaliannya malah rugi. Karena di iPhone tuh build quality-nya tuh sangat bagus ya. Untuk baut-baut di iPhone pun aneh ya. Dia tuh nggak sama rata ya, panjang pendeknya. Jadi harus tetap hati-hati, jangan sampai di tempat yang seharusnya bautnya pendek kalian pasang yang panjang ya, nanti malah crack biasanya pada mesin atau pada LCD, karena seharusnya bautnya pendek dipakai yang panjang gitu, lalu dipaksakan untuk pengencangan malah crack gitu. Jadi tetap harus hati-hati. Ini video saya percepat untuk meminimalisir durasi. Jadi next, mungkin di konten berikutnya saya akan share pengalaman saya tuh, kesalahan saya saat melakukan pergantian LCD ya. Di situ saya merusak LCD-nya ya. Merusak LCD hanya karena pas melakukan pengencangan dengan karet ya. Setelah saya cek malah LCD-nya rusak gitu. Ya namanya apes, nggak ada yang tahu ya. Makanya kalian harus tetap hati-hati ya. Apalagi newbie ya seperti saya ya, baru mencoba ya di bidang servis.
handphone. Oke, sambil nunggu proses pemasangan LCD-nya, asik pemasangan LCD-nya. Bisa diseruput dulu kopi yang ada di depan Anda. Di depan Anda. Udah kayak Mario Teguh. Oke, Anda. Jadi untuk kasus no display bisa disebabkan beberapa faktor ya. Bisa jalur jalur backlight, bisa LCD, bisa display IC display. Namun untuk iPhone saya kurang paham ya. Yang saya sebutkan tadi tuh untuk Android aja, karena jarang saya mendapatkan servisan iPhone. Baru ini aja nih dapat servisan iPhone 6. Mungkin next itu mungkin untuk kalian yang lebih paham dengan iPhone gitu, bisa komen di bawah, kita sama-sama belajar, kita sharing. Ini saya tidak mengajarkan juga ya, di video ini saya hanya sharing bagaimana cara saya mengatasi kerusakan pada handphone. Oke, sini sudah terpasang, kita lanjut tes keseluruhannya, dari pengecasan, touchscreen. Kita tes ulang ya, karena tadi kan nggak semuanya saya record ya untuk pengecekan touchscreennya. Sebagian saya potong untuk mengurangi durasi. Dan untuk booting iPhone lumayan lama ya. Nah, handphonenya udah nyala. Lanjut kita cek lagi untuk touchscreen dan lain-lain. Namun untuk kondisi fisik LCD dalam kondisi baik ya. Rekomendasi banget untuk kalian yang lagi nyari LCD iPhone copotan di toko itu, pelayanannya bagus ya, respon catnya bagus. Dan perlu diingat, kita dapat garansi pemakaian ya, bukan hanya garansi tes. Dan untuk speaker nyala ya, ini ada SMS masuk, ada suara speaker juga. Kita cek lagi untuk touchscreen. Cara saya ngecek touchscreen kayak gini ya, ditahan salah satu aplikasi lalu digeser mengelilingi layar LCD. Jadi untuk kalian yang ingin memulai sesuatu ya dalam bidang apapun, saya selalu ingatkan jangan pernah ragu ya, karena ragu itu tidak akan buatmu maju. Oke, untuk tombol-tombol semua aman ya, suara juga aman, terdengar ya, ada suara tut. Terus saya lakukan pencet-pencet pada angka-angka yang ada di situ. Lanjut kita cek apa lagi ya, oh ya, Face ID, Touch ID. Oke, aktif ya, bisa dibaca di situ ada tulisan coba lagi, karena yang didaftarin bukan sensor sidik jari saya ya. Jadi untuk kasus no display tidak selamanya mesin ya, bisa jadi LCD seperti kasus pada iPhone 6 ini. Jadi kronologi kerusakan itu pentingnya untuk untuk analisa kerusakan kita ya sebelum pengerjaan. Oke, ini saya lakukan pengecasannya, lupa saya tunjukkan ke kamera ya, tuh pengecasan berjalannya dengan baik ya, sudah ada logo petir. Dan oke, segitu saja video dari saya. Like jika suka dengan video ini,
komen jika perlu, dan subscribe jika mau. Saya Nara, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, ada suara musik, ada suara lato-lato, ada suara geluduk, nah ada aja.